pencinta angka ganjil. Gadis itu menyukai segala hal yang berkaitan dengan angka ganjil. Namanya Lisa, berumur 20 tahun, dan ya benar, dia pencinta angka ganjil. Tiap hal yang dilakukannya minimal sudah diulang, minimal 3 kali, dan tidak ada batas maksimal. Karena yang terpenting adalah dia harus berakhir dengan angka ganjil. Seperti misalnya mengawali pagi dengan mengucap ucapan selamat pagi pada kekasihnya di seberang sana. Ferdi, seorang pria, belum lama mengikat hubungan dengannya. Hai, selamat pagi, sudah bangun? Jangan lupa sarapan dan mandi. Have a nice day. Pesan itu dikirim beruntut sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu, Lisa bangun dari kasurnya, merenggangkan tubuh, lalu mengawali paginya dengan senyum ceria. Lalu, dia menyikat giginya sampai berkali-kali, bahkan hingga bibirnya memucat pasi. Dia akan melanjutkan dengan mencuci muka berkali-kali, hingga bajunya basah kuyup seperti mandi. Setelah itu, dia akan mencuci tangan berkali-kali, sampai kuku jemarinya layu seperti orang mati. Ritual lainnya yang tak kalah aneh adalah menolak berjabat tangan dengan orang. Dia takut jika jabat tangan akan mengeluarkan bakteri kepadanya. Dia akan berulang kali memeriksa hal yang sama sampai Lisa jadi lelah sendiri. Dia akan mengulang-ulang hal ribuan kali di dalam hati, juga mengumpulkan dan mengoleksi barang yang tidak berarti. Usai melakukan ritual tiap harinya di kamar mandi, Lisa keluar dan segera berlari ke tempat tidur, melihat ponselnya. Tidak ada tanda-tanda balasan pesan. Akhirnya, dia mengirim lagi pesan bertanya 1, 2, 3, sampai 11 kali. Tak ada balasan. Lisa menggigiti ujung kukunya yang memucat pasi. Terus ditunggunya balasan pesan itu, bahkan hingga malam hari. Namun, tak seperti biasanya. Kali ini, pria itu, kekasih hatinya, tak juga membalas pesannya. Lis, aku jemput pukul 7 malam. Aku mau mengajakmu makan di luar. Begitulah isi pesan yang terkirim ke ponsel Lisa malam harinya. Membuatnya tersenyum semeringah. Gadis itu pun bersiap-siap selayaknya si ratu pesta dengan segala kesempurnaan di atas rata-rata. Dia tidak ingin tampil cacat ataupun merusak mata, apalagi di hadapan Ferdi, si pangeran yang telah berhasil menguasai hati dan seluruh pandangannya akan dunia. Non, cantik banget. Mau kemana? Biina muncul dari belakang sambil tersenyum. Wanita itu sudah bekerja nyaris selama 8 tahun, yang sudah mengenal dari hal terburuk sampai terbaik dalam diri Lisa. Mau jalan, Bi? Jawab Lisa sambil mengecek high class-nya berkali-kali. Bi, ada yang kurang gak sih? Tanya sambil beranjak dari kursi. Berlengok 3 kali untuk memastikan apakah ada hal cacat merusak penampilannya. Gaunku gimana, Bi? Dandanku udah pas atau minor? Lipstikku gimana? Ketebalan atau ketipisan? Tanyanya dengan cemas. Bi Inem tertawa. Namun, Non, itu cantik, udah sempurna. 2 jempol deh, ucapnya sambil mengangkat 2 ibu jari. Lisa masih tak puas dengan jawaban itu. Dia tetap hilir mudik sampai kakinya lelah dan pegal sendiri. Tak lama, kelasan mobil menyahut dari pagar depan. Lisa panik, lalu segera menepuk-nepuk pipinya. Bi Inem membukakan pintu. Gadis itu segera keluar dan mengecup pipi Lisa. Bi, Lisa, aku berangkat ya, Bi, kecupnya, lalu segera berlari ke mobil. Sebelum masuk ke mobil, ada ritual yang harus Lisa lakukan, yakni mengelap pegangan mobil dengan tisu. Ferdi yang duduk di dalam geleng-geleng kepala memperhatikannya. Hai, Lisa melambaikan tangan sesaat setelah duduk di mobil. Pesanku tadi pagi gak dibalas sih? Tanyanya bingung. Ferdi menarik napas perlahan-lahan, terlihat seperti mengendalikan diri. Aku sibuk, jawabnya ketus.
Lisa mengerit mendengar jawaban Ferdi. Capek ya dari kantor? Seharusnya kalau kamu capek kamu gak perlu ajak aku jalan makan malam ini. Tanpa mendengarkan celotehan Lisa, Ferdi melajukan mobil. Kemudian cerita demi cerita mengalir dari mulut Lisa. Kegiatannya selama nyaris 3 hari, gadis itu selalu menyusun dengan rapi di kepala, lalu menceritakannya tanpa jeda, tanpa celah. Cerita yang seolah-olah tak bisa usai karena Lisa akan selalu mengulanginya ke cerita pertama. Terus begitu, seperti siklus yang tak pernah mati. Ferdi terlihat sesekali mengangguk, berdeham tak simpatik, seolah tidak antusias mendengarnya. Padahal biasanya tidak seperti itu. Hanya saja malam ini pria itu tampak berbeda. Yuk turun, ajak Ferdi setelah memarkirkan mobil di sebuah halaman restoran. Dia segera turun dari mobil. Lisa awalnya menunggu. Biasanya pria itu selalu membukakan pintu. Namun malam itu tidak dilakukannya. Ferdi bahkan berjalan masuk ke restoran tanpa menunggunya. Lisa menyeringit bingung, lalu terpaksa segera turun. Dia berlari, menyejarkan posisinya dengan Ferdi. Ferdi hanya menengok sekilas, lalu memencet remote untuk mengunci mobil. Tak lama, mereka sudah di salah satu kursi yang berada di restoran mewah. Bangunan megah, suara desus-desus obrolan manusia dan musik klasik berbaur menjadi perpaduan harmonis. Lisa memilih bangkunya yang berangkat 3, huruf ganjil favoritnya. Mereka duduk berhadapan, saling tatap. Kamu mau pesan apa? Tanya Ferdi. Dan entah Lisa yang salah menangkap atau apa, Lisa dan lagi nada itu terdengar ketus, tak ramah apalagi mesra. Seorang pelayan mendekati mereka. Tanpa menunggu jawaban, Ferdi segera memesan. Merasa sudah hafal apa yang diinginkan Lisa. Oh iya, jangan lupa saya minta mangkuk berisi air hangat. Pelayan mengangguk lalu berbalik pergi. Kamu kenapa sih? Setelah sang pelayan menghilang, Lisa menatap Ferdi heran. Kenapa gimana? Ferdi menyengit. Jawab Lisa bingung. Tidak ada jawaban. Lis, ada yang mau aku omongin, tapi nanti setelah kita makan. Apa? Lisa bergantian menyeringit. Kenapa gak sekarang aja? Percakapan terinterupsi saat pelayan mengantarkan makanan. Ferdi tersenyum tamah. Terima kasih, katanya mengangguk. Salah satu hal yang sering Lisa sukai, pria itu selalu ramah dengan segala jenis pelayan rumah makan. Dari pelayan lesehan sampai restoran bintang 5. Dia juga sering memberi tip jika mereka sudah selesai makan di restoran. Lisa segera melakukan ritualnya, mengaduk-aduk garpu dan sendoknya dengan air hangat, mencium aroma makanannya seperti pengidap anoreksia, lalu menghitung jumlah daging yang dihidangkan. Lis, kamu bisa gak sih sehari aja ngilangin kebiasaan kamu itu? Ferdi bertanya dengan nada risih. Gak sopan nyium-nyium makanan begitu. Makanan itu ada etikanya tahu. Kamu kenapa sih? Dari tadi ketus melulu. Permisi, Tuan dan Nona, ini adalah makanan bonus dari kami. Pelayan kembali datang sambil membawa 2 mangkok kecil dessert manis. Tangan Lisa yang berada di ujung meja tanpa sadar bersentuhan dengan tangan si pelayan, membuatnya spontan menarik tangan lalu mengusap-usapnya menggunakan tisu. Ferdi mengamati tingkah lakunya dengan tatapan dingin. Maaf Nona, pelayan itu mengangguk minta maaf dan segera berlalu. Aku ke kamar mandi dulu. Lisa bangun dari kursinya. Dia masih memegang tangan seakan-akan tangannya yang tadi tersentuh dengan tangan si pelayan yang sudah terkontaminasi sejuta bakteri. Lisa, cukup. Ferdi meletakkan pisau dan garpunya. Kali ini mata itu terpancang lurus menatap Lisa tajam. Aku udah capek dengan kelakuan kamu. Kita sudah 3 bulan pacaran, tapi kelakuan kamu masih gak berubah. Selalu begitu. Tiap kali kita pergi keluar, aku capek ngelihatnya. Aku malu karena pacarku seperti orang yang gak tahu etika. Maksud kamu? Ini. Ferdi segera mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan-pesan yang dikirim oleh Lisa. Setiap pagi, kamu neror aku dengan puluhan pesan berisi sama.
Kamu lihat kotak masukku. Entah ada berapa banyak spam masuk dengan isi yang juga sama. Kamu itu sadar gak sih? Apa yang kamu lakuin itu mengganggu orang lain. Kamu bukan orang lain. Kamu pacar aku. Jawab Lisa berusaha membela diri. Tapi aku gak bisa berhadapan dengan sifat kamu ini, Lis. Aku gak sesabar itu. Terus kamu maunya apa? Lisa menyeringit sebuah pemikiran masuk ke kepalanya. Menghujam nyeri. Ferdi terdiam sejenak menarik napas lalu mengembuskannya secara perlahan. Aku ingin hubungan kita sampai di sini aja. Akhirnya meluncur juga kata-kata itu. Lisa terdiam sejenak. Ada peluru yang melesak dan menembus ke dalam jantung, melumat setiap patah kata. Bahkan isak tangis saja tak mampu keluar karenanya. Faktanya, hubungan mereka hanya sampai di situ saja. Persetan dengan komitmen dan saling percaya. Mereka bahkan tak kuat bersama setelah tertimpa badai dalam segala cuaca. Kita putus, Lisa memastikan dengan nada terbata-bata. Yang terbaik itu yang terbaik. Lisa langsung bangkit dari kursi. Antar aku pulang. Dia tak lagi peduli dengan makanan yang tak tersentuh di atas meja atau gelas-gelas yang menjadi saksi perdebatan mereka berdua. Mungkin gelas-gelas, piring, meja dan garpu kini sedang tertawa bahagia. Itulah manusia. Mereka bercerita tentang cinta, tapi ujung-ujungnya putus juga. Lis, Ferdi mengejar Lisa yang berlari keluar restoran. Dilihatnya gadis itu mengedor-ngedor pintu mobil yang membuat Ferdi terpaksa menekan remote control agar kuncinya terbuka. Dan setelah tak terkunci, Lisa segera masuk. Lis, Ferdi menyentuh bahu Lisa, tetapi ditepis keras. Antar aku pulang. Percuma aku di sini buang-buang waktu. Karena tahu berdebat tak ada guna, saling menjelaskan juga hanya menyulut luka. Mobil itu akhirnya meluncur dengan dua insan manusia yang sama-sama menyimpan rasa. Entah itu rasa apa. Yang satunya mungkin sakit dan satunya lagi merasa lega. Fer, lo serius? Lo putus dengan Lisa? Itu reaksi pertama yang ditunjukkan Adi, partner kerja Ferdi sewaktu pria itu menceritakan status hubungannya dengan Lisa. Gue udah gak tahan dengan semua kelakuan dia. Makin parah. Adi menggeleng-geleng kepala lalu duduk di hadapan Ferdi. Kelakuannya gimana? Dia itu semacam terobsesi akan sesuatu atau justru gak tahu deh. Bingung gue jelasinnya. Terobsesi gimana? Dia itu gak pernah melakukan suatu hal satu kali, harus berkali-kali, sampai gue pusing sendiri. Ngirim pesan lebih dari satu kali. Pernah sampai 71 kali. Dia selalu cuci tangan berkali-kali sampai kulitnya pucat pasi. Dia bahkan gak pernah mau jabat tangan dengan orang, takut kuman atau terkontaminasi bakteri. Gue gak ngerti pola pikirnya. Adi menyeringit. Kalau benar cinta, lo seharusnya bisa menerima apapun kekurangan dia. Gue cinta, tapi cinta juga gak buta. Gue heran memilih-milih cinta yang cocok dengan gue. Dan menurut gue, Lisa itu semacam punya kelainan. Dia tipe cewek yang selalu panik, dan gue gak suka itu. Adi tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Satu lagi, kelakuan dia yang gak gue suka. Dia selalu mencium makanan, bahkan di hadapan si pembuat makanan. Menurut gue itu keterlaluan. Sambung Ferdi. Dia anoreksia? Enggak. Kalau anoreksia dia gak mungkin bisa makan banyak. Kenapa lo mutusin dia? Kenapa gak mencoba untuk mencari tahu apa yang dia alami? Mungkin dia mengidap OCD. Ferdi kebingungan. Gue gak ngerti. Namun bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika ternyata Lisa memang sedang membutuhkan pertolongan? Seketika ada rasa bersalah menyelinap di hatinya. Ia obsessive compulsive disorder. Pikiran penderita OCD seringkali dipenuhi ketakutan. Gak masuk akal. Mereka jadi kelihatan terobsesi dengan sesuatu. Seringkali juga menjadi kompulsif. Sama seperti yang dilakukan Lisa. Ferdi terdiam. Dia membayangkan wajah wanita manis,
Lisa. Senyumnya yang membuatnya jatuh cinta kali pertama. Menurut gue, lo harusnya bisa ngasih tahu dia. Ya kalau lo jatuh cinta sama dia dan pingin dia baik-baik saja, saran gue temani dia. Penderita OCD seringkali berubah menjadi depresi loh. Lagi-lagi Ferdi tidak bisa menjawab ucapan temannya itu. Lama dia mencerna semuanya, mencerna lagi perasaan yang sebenarnya. Di dunia ini akan selalu ada yang pergi. Hidup dan mati hanyalah sebuah konsep. Namun, di balik setiap kematian pasti ada kisah sedih yang tersembunyi. Seperti kematian kedua orang tuanya karena kecelakaan pesawat 10 tahun lalu yang berhasil merenggut seluruh kebahagiaan Lisa. Semenjak itu, kehidupannya berubah drastis. Seluruh saraf otaknya seakan-akan bekerja di luar kesadaran, merangsang pikiran-pikirannya, kerap cemas dan mengulang apapun yang dilakukannya sampai berkali-kali. Seakan-akan ada ruh kecil hidup di hati dan otaknya, kemudian saling melakukan pergolakan hebat sampai Lisa berpikiran untuk mati. Ngapain di dalam? Gak keluar-keluar kamar, Bi Inem berteriak dari pintu itu. Karena tahu berdebat tak ada guna, saling menjelaskan hanya menyelut luka. Hari kedua Lisa tak keluar kamar, tidak makan atau minum, terus mengurung diri, mengisolasi dan melarang tubuhnya berinteraksi dengan siapapun. Lisa meringkuk di atas ranjang, mengambil ponsel, menahan keinginannya untuk mengirim pesan kepada Ferdi. Merasa tidak kuat dengan gejolak hebat yang terus bertransformasi, dia membanting ponsel itu ke lantai sampai cas dan batu baterainya berceceran. Dia mengerung seperti suara kucing berkelahi, melawan birahinya sendiri. Sampai kapan dia begini? Sampai kapan dia pasrah tanpa melakukan perlawanan? Bahkan kebiasaan itu membuatnya kehilangan Ferdi. Dia menahan kakinya, berjalan ke kamar mandi, menahan keinginan untuk mencuci tangan berkali-kali, seperti yang dilakukannya selama ini. Di tangan itu ada bukti pertemuan terakhir, sentuhan terakhir antara dirinya dan Ferdi. Di sana ada yang abadi, kenangan mereka kali terakhir. Siapa yang ingat kenangan mereka? Lisa mencakar-cakar kulitnya sendiri dengan kuku jari sampai berdarah segar menetes di permukaan kulitnya. Dia mengerung lagi, menahan kemauan keras menguasai kepalanya. Fer, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Dibisikkan kata-kata itu 3 kali, angka ganjil favoritnya. Berharap sang pemilik nama tahu sakit yang dirasakannya kali ini. Seandainya saja rasa itu bisa dia bagi. Namun, mungkin rindu milik Ferdi bukan miliknya lagi. Aku rindu, dibisiki lagi isyarat sehalus beledu kepada udara untuk menyampaikan partikel-partikel halus itu ke langit dan sampai di tangkupan tangan Tuhan. Kemudian, dia membisikkan doa-doanya lewat guyuran hujan. Barangkali hujan bisa menyampaikan doanya. Gadis itu bangkit dari kasur, tidak bisa menahan rasa yang menggerogoti hati dan otaknya. Dia lari ke kamar mandi, kemudian keran air dan air dingin, lalu segera mengguyurkan tubuh pucatnya. Lisa menggosok-gosokkan tubuhnya, bahkan luka yang timbul oleh kukunya sendiri. Rasa cemas menggerogoti seperti bakteri, berpikir bahwa dirinya saat ini kotor dan dia butuh mandi. 2 jam berlalu. Lisa masih tetap berada di bawah pancuran keran, sampai meringkuk kedinginan dan bibirnya pucat pasi, sampai ujung-ujung jarinya mengkeriput ciut. Tangannya masih bergerak menggosok-gosok, cemas takut merasakan bahwa dirinya kotor. Harus sampai kapan begini? Lisa menampar pipinya keras, berharap dirinya sadar bahwa ini salah. Terus ditamparinya hingga pipinya itu memerah. Ditampari sampai ujung bibirnya berdarah. Air mata Lisa kian deras. Aku udah gak kuat lagi, katanya, terisak. Gedoran di pintu semakin menggebu-gebu, tetapi Lisa tak peduli. Kemudian terdengar derakan keras dari pintunya, seperti pintunya baru saja dijebol oleh seseorang. Lisa tak peduli, dia tetap mencakar-cakar tubuhnya karena merasa kotor, hingga luka-luka itu muncul, kian tak terkendali. Pintu kamar mandi terbuka, aroma tubuh seseorang
menyeruak masuk ke kamar mandi. Lisa melihat Ferdi masih mengenakan setelan jas kantornya tampak panik lalu mematikan keran kamar mandi. Ferdi menemukan Lisa terpujur lemah dengan bibir membiru dan tubuh berdarah-darah. Entah apa yang akan terjadi jika pintu itu masih tertutup. Ferdi segera memeluk Lisa erat-erat. Aroma aftershave memasuki maskulin milik Ferdi bercampur di hidung Lisa. Aroma yang membuatnya merasa nyaman, seperti menemukan sebuah rumah. Rumah yang telah lama dicarinya setelah sekian lama tersesat. Tak peduli jasnya akan basah kuyup, Ferdi terus memeluk Lisa, menghangatkan tubuh gadis itu yang sudah menggigil kedinginan. "Kamu jangan kayak gini," bentaknya cemas. "Aku minta maaf, Lis. Aku yang salah. Aku yang gak mengerti kamu." Lisa mendorong Ferdi menjauh. "Kamu ngapain kesini?" bentaknya dengan gigi bergemelutuk hebat dan bibir gemetar serta suara yang serak. Dia menarik dirinya menjauh, meringkuk di ujung bathtub, memeluk bahunya yang ringkih. Air matanya kembali mengalir ke ujung pipinya. "Lisa, aku gak mau begini. Fer, aku pingin normal kayak orang-orang pada umumnya. Tapi aku gak bisa," jelasnya masih gemetaran. "Aku selalu nahan diri untuk gak ngirim SMS lebih dari sekali. Tapi aku justru nyiksa diri sendiri." Dia mengusap air mata yang masih mengalir di pipinya. "Bukan cuma kamu yang jijik dengan sifatku. Aku juga. Aku jijik, Fer. Aku benci. Aku gak suka rasanya. Aku mau pindah ke tubuh lain, bukan di tubuh ini." Lisa kembali mencakar tubuhnya yang segera ditarik Ferdi. Dipeluk tubuh gadis itu erat-erat, ditenggelamkan seluruhnya di dalam dadanya yang hangat. "Jangan ngomong begitu lagi, please." Ferdi mengusap air mata Lisa dengan ujung ibu jarinya. "Mulai sekarang aku bakal bantu kamu. Kita cari solusinya bareng-bareng. Kamu masih bisa sembuh," ucap Ferdi seolah suntikan semangat bagi jiwa Lisa yang rapuh. Dia melingkarkan lengannya di leher Ferdi. Entah ada lega atau terharu yang bercampur jadi satu kumbu. Doa yang disematkan dalam tangkupan tangan Tuhan akhirnya terdengar jua.